sama pasangannya kerapu lah pokoknya. Ikan berusaha masuk ke struktur bawah, namun saya enggan memberi ruang. Inilah ciri khas penghuni dasar. Dan benar saja, kerapu cantang berukuran jumbo kembali muncul ke permukaan. Ini lumayan nih, kerapunya besar lagi. Bang, maaf ya. Ini kerapu nih, ini salah satu ikan hermafrodit. Jadi emang banyak beberapa ikan air payo tuh yang hermafrodit kayak baramundi, kerapu. Nah, kerapu nih kalau misalnya masih kecil, dia biasanya jenisnya betina. Mancing mana strike back, mantap. Di ujung pesisir utara Kabupaten Subang, ada kolam yang kini jadi tantangan baru bagi para angler. Terutama bagi yang ingin merasakan sensasi mancing predator laut tanpa harus ke muara atau laut lepas. Hari ini saya lagi ada di Subang, tepatnya di kolam si AKPU. Di sini ikan-ikannya bagus-bagus nih. Jadi bukan ikan air tawar, tapi di sini ikan air payau. Ada kerapu juga besar-besar. Ada GT, ada baramundi, mangrove jack, pokoknya banyak lah. Ini mau ngobatin rasa kangen saya mancing karena laut tuh lagi nggak kondusif. Saya mancing di sini. Karena target saya kali ini jenis ikan grouper alias kerapu, maka saya mau mencoba dengan teknik dasaran. Oh iya, belakangan ini semakin banyak anak-anak muda, khususnya Gen Z, yang mulai melirik dunia memancing. Buat mereka, mancing bukan cuma soal dapat ikan, tapi soal healing, cari ketenangan, bahkan jadi konten yang estetik untuk media sosial. Seperti yang sedang saya saksikan kali ini, sudah ada beberapa pasangan yang sedang seru memancing. Om, kenapa duduk sendirian? Iya. Gak ada pasangin? Pas nggak ada. Ada tuh Kedi, ntar saya panggil ke sini. Lah kan, sesuai kan kemakan. Iya, ntar sebentar lagi ada, tenang. Kurang manis. Kurang manis lagi. Nyesel saya nih. Tadi sama pasangan, entah pasangannya ketinggalan di mana saya. Nah, bener kan? Kena ledek deh saya sama pasangan ini. Kalau gitu, saya cari pasangan dadakan aja deh, biar gak jadi bulan-bulanan. Kang, ini Kang. Kang. Sini Kang, diam udah di sini, diam udah. Tuh, saya ada pasangan tuh, lihat tuh gondrong. Beda dikit doang, beda dikit. Sesuai pahit. Oh ya, tapi kok saya merasa lady angler yang satu ini tidak lancar berbahasa Indonesia ya? Dari mana? Kang, kakaknya dari mana? Saya dari Bandung. Dari Bandung? Kalau istri dari Thailand. Jauh Thailand. transfernya. Pemain, saya suruh pemain. Jangan nangis ya. Iya, Apa-apa. Wah, ini nih, ternyata mancing bisa menyatukan orang dengan beda negara. Strike! Melihat dari lengkungan jorannya, tenaga dari ikan cukup kuat di strike back mania. Sudah dipastikan ikan berukuran besar yang memakan umpan milik Bel. Sarokin atuh Kang, suaminya itu lepas. Dia jadi serius loh. Ya, seekor ikan penghuni dasaran, kerapu cantang, menjadi strike perdana pada pagi hari ini. Kerapu cantang bukanlah ikan liar yang biasa kita temui di laut. Dia adalah ikan hasil rekayasa hibrida yang diciptakan lewat persilangan antara kerapu macan betina dan kerapu kertang jantan. Sayang, aku dapat ikan loh. Om, aku dapat ikan ya. Enggak, nggak Papa itu yang pakai saya. Terima kasih ya. Sepertinya hari ini saya bakal habis diledekin nih. Mancing mania strike back. Mantap. Tolong pinjam tangan. Tahu. Kurang ajar. Saya dipasangin kok. Tidak lama berselang, kali ini giliran sang suami yang umpannya berhasil menggoda sang predator.
Strike! Strike, guys. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung menarik ke bawah untuk melepaskan diri. Namun Julius terlihat cukup tenang melawan tenaga ikan. Bisa dikatakan ia sudah berpengalaman nih. Dan seekor ikan cantang berukuran besar berhasil dipaksa naik. Mantap! Mantap. Mancing Mania Strikes Back, mantap. Berbeda dengan Julius dan Bel yang menggunakan teknik casting dengan umpan soft lure. Saya mencoba menggunakan teknik dasaran. Nih, saya umpannya pakai ikan, satu ekor ikan. Ya udang tadi nggak mau makan, gue coba pakai ikan. Dan berhasil ya. Dan tadi yang situ udah narik-narik terus, kita belum narik. Dia tahu ikannya maunya yang pasangan. Sendiri bukan berarti hopeless. Strike! Lumayan nih. Ini dong, sekali mancing dapatnya gede. Dia udah berdua juga. Sepertinya saya bisa sombong sedikit karena saya yakin ukuran predator yang menyambar umpan saya cukup besar. Tapi bukan berarti saat berada di kolam dapat dengan mudah mendapatkan ikan ya. Karena di sini ukurannya monster, bukan tidak mungkin tali pancing bisa putus. Nih, kayaknya nyangkut di bawah. Jadi si kolam ini juga di bawahnya konturnya kayak sungai-sungai Bandung. Jadi ada lubang-lubangnya, ada kayu-kayunya. Jadi kayak nyangkut di bawahnya, keluar nih. Keluar nih. Ayo. Ayo keluar. Keluar dia. Jaring. Jaring. Ayo jaring. Ayo jaring. Cara, mana ikannya? Wah, curang nih. Suaminya tolong. Mana ikannya? Wah. Pertumbuhan kerapu cantang biasanya lebih cepat dibandingkan induk-induknya. Dalam budidaya, ikan ini bisa mencapai ukuran konsumsi hanya dalam sekitar 4-6 bulan. Lebih cepat daripada beberapa jenis kerapu lainnya. Walaupun sendiri, saya nggak sia-sia. Itu berdua ikannya kecil-kecil. Saya sendiri kan ini. Maaf nih Pak ya, saya mau timbang nih Pak. Kalau tadi mah udah ketaker 3 kilo, 2 kilo. 6,5. Oke, kita rilis ya. Mau bantu rilis nggak? Oh enggak ya? Oke. Keberuntungan dari pasangan ini perlu diacungi jempol nih Strike Back Mania. Bel kali ini mendapatkan sambaran lagi. Fish on! Om, strike! Jika dilihat dari cara fight-nya, Bel bukanlah angler pemula. Karena dari kuda-kuda dan cara pegang jorannya sudah terlihat pro. Kembali seekor kerapu cantang takluk di tangan Bel. Mancing Mania Strike Back. Mantap! Pak, minum dulu. Om, aku nggak dapet Om ya. Wah. Pegang ya saya. Tenang, saya juga ada minum nih tuh. Suapin atuh Kang. Awas selat Om, awas. Tawar, curang ini mah. Memang ya, the power of love. Baru aja Julius disuapin minum, langsung strike. Dapat lagi langsung, kurang. Dapat lagi. Kan lihat. Emang harus begitu ya? Dioper nih, istri nih yang mancing nih. Oh gitu ya? Cakep. Ya! Lepas, Sayang sekali ikan terlepas. Tapi walaupun begitu, mereka berdua terlihat adem ya. Gak kayak saya yang terlihat panas.
Kembali senar Julius mulai ditarik perlahan namun pasti. Strike! Tarikannya dalam, berat dan sesekali menghentak ke dasar kolam. Namun Julius terlihat menikmati setiap detik pertarungannya. Dan akhirnya, seekor kerapu cantang berhasil naik ke permukaan. Oh lumayan, naik kelas guys. Karakternya sebagai predator membuatnya gemar bersembunyi dan menyerang dari bawah. Guys, dapat lagi kerapu, jadi kerapu yang kedua. Ikan Valentine, tunggu sebentar. Mantap! Bel kali ini mendapat giliran, padahal umpan baru saja turun ke titik yang dituju. Strike! Ini kecil. Bel berusaha menahan, mengimbangi setiap hentakan. Namun sang predator terlihat lebih bernafsu, seperti ingin segera kembali ke dasar. Dan detik itu terjadi. Ya. Wah, nggak bisa ditarik. Wah, kenapa sih putus terus? Ih, putus lagi. Jangan, aku panas sekali. Pasangan bikin sirik. Jadi ada aja kelakuannya. Terima kasih sayangku. Panasnya gening. Panas sayang. Bang, ikutan bang. Biar kagak hitam. Julius kembali mendapatkan peruntungan. Strike! Hentakannya berbeda, lebih liar, lebih cepat. Julius langsung menyesuaikan ritme. Menahan, melepas sedikit, lalu menarik kembali. Dan akhirnya, seekor baramundi atau yang kita kenal sebagai kakap putih berhasil naik. Selamat. Kita masak. Ikan ini terkenal sebagai predator muara dan pesisir, memiliki tenaga cepat serta serangan tiba-tiba. Strikeback mania, ikan baramundi memang terkenal memiliki daging yang lezat. Nah, mumpung ada Bel, orang Thailand, sekalian saya ajak untuk memasak Ini mumpung suaminya lagi mancing terus, saya mau pinjam istrinya sebentar. Kita mau tes nih, ini asli dari Thailand apa enggak? Kita mau bikin masakan Thailand. Kita mau bikin apa nih, Bel? ปลากระพงทอดน้ำปลา Pa kapong tot nampa. Bener dong? Artinya, Bel? Artinya? Okay, so the ปลากระพง is ikan kakap putih. Oke, baramundi. Tod is goreng. Goreng, Nampa is kecap ikan. kecap ikan. Oke, mangga? Mangga is bikin for sauce. Oh, jadi kalau bahasa Indonesianya ikan goreng sambal mangga. Ya, benar. Benar kan? Oke. Yang ada rasa asam manis. Oh, enak banget ini kayaknya. Oke, sekarang saya ngapain nih? Saya goreng aja ikan ya? Ya. Sekarang ikan oke. goreng ya? Udah bikin insan belum? Aman-aman. Bismillah. buka dulu. Oh, begini. Buka Ya, bener. Wah! Gak ada tisu, kering dulu. Nah, masuk. Oke. Nah, kenapa? Kaburnya. Kalau kita bicara soal makanan Thailand, gak terlepas dari perpaduan asam dan pedasnya yang kuat. Ini buat. Dalam kajian kuliner Asia Tenggara, makanan pedas dipercaya dapat membantu merangsang keringat, sehingga memberi sensasi sejuk pada tubuh. Oke. Jadi, Bel, Nah, udah diaduk. Rasa ya? Ya. Suka rasa mana? Pedas, asam, asin, sedikit.
Kita coba. Aku bilang pedas ya. Pedas amat. Pedas, tapi pas. Masih oke lah, pedasnya dapet. Asamnya juga dapet, seger ini Bel. Ya. Mantap. Kecintaan masyarakat Thailand terhadap kecap ikan tidak muncul begitu saja. Secara historis, Asia Tenggara adalah kawasan maritim dengan hasil laut melimpah. Sehingga masyarakat pesisir pun mengembangkan teknik fermentasi ikan, salah satunya dengan garam untuk mengawetkan hasil tangkapan. Nah, ini udah jadi nih. Masakannya namanya apa tadi? Apa Bel? Prakapong. Prakapong. Tod nampak. Toh nampak, coba Bang. Prakapong. Ternyata lulus suaminya udah mulai jadi kayak orang Thailand. Ayo Bang, langsung kita makan aja Bang. Capek kan kita? Ayo Bang. Teksturnya yang begitu padat membuat kami benar-benar menikmati. Ditambah rasanya yang pas, membuat masakan kali ini terasa begitu spesial. Ini rasanya emang cita rasa Thailand banget ya. Jadi manisnya ada, pedesnya dapet, asam segernya dapet ya Bang ya. Tadi Abel bilang, ini biasanya buat lagi camping atau adventure, ini yang pas banget. Jadi seger, bisa semangat lagi buat mancing ya Bang ya. Mantep.